Beliau sudah berada di tengah-tengah kita dengan selamat melewati segala rintangan yang ada di jalan. Terima kasih Kak Pinkan. Sementara di liwetan dibereskan, mungkin MC sudah siap-siap, gitar, pemusik sudah siap-siap. MC kita hari ini adalah Kak Rey Mahaputra. Oh, Kak Rey Mahaputra Luntungan. Hah? Oh, nggak pakai putra, Kak Rey Mahaluntungan. Mantap. Beliau dari, ada yang tahu nggak dari GKI mana, kecuali yang berasal dari GKI itu? Oh, berarti memang kelompok satu ya? Ya, kelompok satu, mereka memang saling bertukar pikirannya bagus, saling mengenal mereka. Jadi, kakak dari gereja mana? GKI Serpong mengenal GKI Geraha Raya ya. Terima kasih Kak Imelda. Kak Imelda kebetulan berusia Gen. Oke, saya serahkan ke Kak Rey. Waktu di sudah beres semua ya Mas? Sementara dibereskan kita nyanyi dulu. Oke, waktu dan tepat ke Kak Rey. Terima kasih. Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Aduh, kurang meriah. Coba sebelah sana. Selamat siang GSM, kakak-kakak GSM. Selamat siang, Ya, selamat siang. Oke. Bolehkah Kak Rey minta kita yang punya dua kaki saja bangkit berdiri? Iya. Iya. Tadi kita sudah pingkan, luar biasa. Nah, sekarang coba lihat samping kirinya. Diberikan pijitan cantik. Coba pijitan cantik. Oke, tadi udah tracking. Oke, dengan segenap hati ya kakak-kakak, pastikan. Iya. Coba Kak Rey mau sebelah sana. Belum yang sebelah sana. Oke. Iya. Tinggal tanya request sebentar lagi. Kalau sudah, balik kanan, pindah lagi posisinya. Iya, request aja. Mau gerakan seperti apa? Mau dipukul-pukul cantik, dipijit cantik. Oke. Oke. Kalau sudah, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Iya. Hari ini yang siap mengucapkan, bolehkah lambaikan tangan? Oke, terima kasih. Hari ini kita akan persiapkan hati kita. Kita akan masuk acara. Saya minta Kak Bosman untuk memutar kita dalam doa. Biar suruh berdoa. Mari kakak-kakak kita bersatu dalam doa sebelum memulai renungan singkat kita pada siang hari ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau Engkau masih berikan kami kekuatan hingga saat ini. Terima kasih untuk kebersamaan di dalam trekking yang boleh kami jalani. Biarlah kiranya itu menjadi suatu momen yang sangat berharga bagi kami Tuhan, untuk kami boleh saling mengenal sesama pelayan anak se-GKI Klasis Jakarta 2. Sementara kami akan memulai acara kami Tuhan, renungan singkat dan pembinaan hingga selesai. Kiranya Tuhan boleh mempersiapkan hati kami, mempersiapkan Kak Christian, mempersiapkan Kak Pinkan, agar setiap kalimat, setiap kata yang keluar dari mulut bibirnya itu boleh menjadi suatu berkat bagi kami semua. Persiapkan hati kami semua dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan melalui ibadah singkat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kakak-kakak. Oke, ibadah padang dan kebersamaan guru sekolah minggu. Tema kita hari ini adalah, bisa dibaca di depan kakak-kakak? Hitungan ketiga, 1, 2, 3. La, indah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ada yang mau pulang? Tunggu. Oh, nggak dapat hadiah, nggak dapat hadiah. Kenapa? Kota nggak dapat hadiah. Oh gitu, kalau mau pulang nggak dapat hadiah. Iya.
Jangan pulang dulu, Kak. Iya. Nah, lagu tema, ada yang tahu lagu tema kita apa? Nah, daki-daki. Nah, tapi ada persyaratannya. Kalau nyanyi itu harus ekspresif. Kenapa? Karena kita biasanya kalau guru-guru sekolah minggu minta ke adik-adik ekspresif, tapi kita sendiri kurang. Iya, oke ya. Nah, ada pesan sponsor. Di depan itu ada beberapa kotak hadiah ya. Iya, yang paling mantap, kelompok yang paling ekspresif dapat hadiah. Oke, kita bisa berdiri semuanya. Iya. Tunjukkan gerakannya yang paling kece lewat lagu ini ya. Daki, daki, daki. Dan jangan lupa, selain lagu, gerakan kita harus mendukung ya. Iya. Pemanasan dulu. Iya. Iya. Iya, kita tepuk tangan ya. Siap ya, katakan daki. Good. Daki gunung yang tinggi. Turun. Kakak panitia bisa lihat mana gerakan yang bagus ya. Yesus besertaku, di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah di surga kau ada. Di surga kau ada. Di duka pun kau ada. Sekali lagi, tunjukkan gerakan yang paling oke. Jalan ku daki gunung yang tinggi. Turun. Yesus beserta. Yang kedua, oke. Ku terbang lewat angkasa. Selam dayung kamu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas kau, di bawah kau ada. Tunjukkan ekspresi senyum yang paling kece. Di surga kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesus. Di atas kau ada. Di bawah kau ada. Di atas kau ada. Gerakannya buat cantik gerakannya. Di bawah di duka kau ada. Di dukaku kau ada. Karena Engkaulah Yesus. Tanpa musik. Di duka kau ada. Di suka kau ada. Di duka kau ada. Di senang, di bawah. Kadang-kadang ya. Di senang kau ada. Di sini kau ada. Karena Engkaulah Yesus. Karena siapa? Karena Engkaulah Yesusku. Itu tangan yang paling meriah. Silakan duduk. Iya. Iya, jangan lupa ya kakak-kakak panitia, catat yang grup yang paling ekspresif nanti dapat hadiah ya. Ekspresif. Iya. Oh, lagi berdiskusi ini. Iya. Oke, kakak-kakak GSM. Saya ketika menjadi guru sekolah minggu itu luar biasa. Karena biasanya saya kaku banget. Kaku gitu. Bayangkan,
terkadang saya kalau ngajar mahasiswa pasca sarjana, tapi kadang-kadang saya juga bisa ngajar pas batita, bayangkan, batita itu bisa tampil begini. Iya. Waduh. Dan saya ingat pertama kali ketika saya ikut panitia, tahun lalu ya Kak? Iya, saya yang kaku, diminta jadi instruktur senam aerobik lagi. Tapi semua karena apa? Karena apa? Iya, love is God. Jadi itu karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Oleh karena itu ketika kita jadi GSM, jangan tanggung-tanggung, katakan kiri kanan, jangan tanggung. Iya, beri yang terbaik begitu kan. Iya, jangan cemen ya Kak, baper ya. Iya, jangan baperan gitu. Nah tadi ketika naik apa namanya di ranking itu, iya, jaim hilang loh. Padahal pertama kali datang kakak-kakak, ada yang bulu matanya, dilihatin make upnya, tapi pas naik, ternyata kita dulu nggak memperhatikan itu kakak. Yang penting sampai atas ya. Iya, kaki sudah dibecek, ada yang jatuh lah, ada yang duduk. Nah ternyata menjadi pekerja Kristus itu luar biasa ya, tidak memikirkan apa yang ada di punya kita gitu, tapi fokus kepada Tuhan. Saya harap nanti sebentar kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Christian. Nah itulah kekurangan saya, suka lupa. Kak Christian Dewantoro, iya. Kita akan memuji Tuhan dulu. Iya, lagu firman Tuhan. Yang pakai begini tuh, gerakan apa tuh firman Tuhan? Kubuka Alkitab. Iya. Iya. Bolehkah kita berdiri sekali lagi? Iya. Kubuka Alkitab, lalu baca bacakannya. Siap-siap ya. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di mataku, ada di hidupku, terus bertumbuh. Sirahi jiwaku, berjuang, besar berjuang, sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirahi jiwaku, berjuang. Sekali lagi, oke. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirahi jiwaku, berbuah. Ya. Untungnya setelah makan rekan-rekan tidak ngantuk karena ini saatnya renungan, takutnya merenung beneran gitu ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebersamaan kami dari tadi pagi. Kami sudah beraktivitas dan kami bercengkrama dengan teman-teman kami. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan. Dan bila sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan bimbing kami. Maka firman yang akan kami dengar bersama ini boleh semakin meneguhkan kehidupan kami dan juga karya pelayanan kami di gereja masing-masing. Berkati hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, Tuhan tolong dan mampukan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Ulangan 34 ayat 1 sampai 4. Ulangan 34 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakannya untuk kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo,
yakni ke atas puncak Pisga yang ditentangkan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negab dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Demikian jauh bacaan kita. Mungkin rekan-rekan akan bertanya, ini kenapa sih pendeta malah bahas Musa meninggal gitu ya? Tadi bagaimana pengalamannya naik gunung? Seru ya? Ada yang dapat 2 loh batu seperti Musa? Loh siapa tahu kan? Pas naik gunung, waktu di puncak, tiba-tiba Tuhan turun. Inilah loh batu yang kuberikan kepadamu, ajarlah kepada anak-anak gitu ya. Rekan-rekan, ada yang sudah 20 tahun jadi guru sekolah minggu? Oh, tadi Kak Darti cerita ke saya 26 tahun. Saya umur 8 tahun, Kak Darti sudah jadi guru sekolah minggu, bayangkan. Ada yang 30? Enggak? Wah, ada? Wah, 85, Bu. Luar biasa. Oh, ada yang akan. Rekan-rekan, ketika saya diminta untuk mempersiapkan renungan ini, saya teringat karena momennya naik gunung adalah kisah Musa ketika dia pada akhirnya tidak ikut masuk ke tanah perjanjian. Dan kalau kita lihat dalam konteks pelayanan Musa, dia seringkali disuruh naik gunung sama Tuhan. Naik gunung Sinai gitu ya, dikasih 2 loh batu tadi, ya teman-teman nggak ada. Atau tadi ada yang ikannya dipecah-pecah, lalu tersisa 12 bakul. Oh enggak ada juga? Oh ya, sudah ya. Bisa ini Pak. Wah, ini malah ada yang marpalastik ini ya. Ini marpalas ya di situ ya. Waduh. Ya, tapi kita melihat dari hal ini teman-teman, teks kita hari ini, kita melihat bagaimana Musa mengerjakan pelayanan itu, mendidik, membimbing orang Israel yang ini mungkin tidak pas bahasanya, yang masih barbar. Mereka masih jadi budak, tidak tahu hidup benar seperti apa, berproses sampai mereka mulai mandiri. Tapi justru ternyata ketika mereka mau masuk ke tanah perjanjian, Musa nggak ikut. Kok saya memikirkan, seringkali bukankah melayani sebagai guru sekolah minggu itu seperti itu ya? Nemeni anak-anak, dari mereka ini bandel, nggak tahu mana yang benar, mana yang salah gitu ya, masih bingung gitu ya, mereka masih dibentuk jadi manusia, tapi ketika dewasa bukan sama kita lagi loh. Ketika mereka dewasa menjadi orang yang sudah mandiri, bahkan jadi penatua, kitanya tetap jadi guru sekolah minggu. Ya mungkin sesekali naik lah ya, jadi MP sekolah minggu, di majelis saya turun lagi, balik lagi dari guru sekolah minggu gitu ya. Bagaimana perasaan rekan-rekan ketika mengingat hal itu? Rekan-rekan yang memimpin, mendidik anak-anak itu yang nggak tahu firman Tuhan, dididik setiap hari, bertahun-tahun gitu ya, sampai pada akhirnya anak-anak bisa mandiri, tetapi kita tahu bersama, waktu kita sudah selesai. Nggak sama kita lagi. Bahkan mungkin ada yang cuma menangani setahun 2 tahun gitu ya, karena setiap kelas berganti-ganti kan gurunya. Tapi begitulah pelayanan menjadi guru sekolah minggu. Berapa waktu yang lalu saya sempat pulang ke Kediri, ke Jawa Timur, bertemu dengan guru sekolah minggu saya. Saya pun tidak expect, beliau masih hidup. Karena waktu saya sekolah minggu pun, beliau sudah cukup lansia. Dan ketika saya datang ke rumahnya, ngobrol-ngobrol, ini yang bagi saya sangat berkesan. Dia nggak lupa saya. Dan rasanya, kayaknya guru-guru sekolah minggu lah adalah orang-orang yang paling menghafal anak-anak di sekolah minggu. Paling menghafal banyak jemaat. Oh itu dulu muridku. Oh ini dulu bandel gitu ya, kayak gitu ya. Nah, saya termasuk kayak gitu. Guru saya Bu Mun bilang begini, loh, Le, kamu jadi pendeta? Iya. Mosok gitu.
Beneran, loh iya. Oh, kamu dulu nih bandel loh. Saya pernah mainan mercon di kelas, Bapak Ibu. Jadi karena kami dulu di kampung, ruangan sekolah minggunya itu tidak ruangan-ruangan utuh, tapi ruangan gede yang disekat. Bawahnya masih ada sela-sela. Saya bawa mercon dari rumah. Petasan mercon tuh. Saya nyalain, lempar ke kelas sebelah. Blar gitu. Dan guru-guru itu pasti si Christian itu. Udah pasti langsung tahu. Tapi saya sangat terkesan Bumun yang sudah sangat lansia itu, yang bahkan sebenarnya melihat sudah sangat kabur, masih ingat sama saya. Dan itu luar biasanya menjadi guru sekolah minggu. Kita bersama anak-anak itu berproses bersama, bertumbuh bersama, tapi kita tidak sampai akhir menghantar. Pada titik-titik tertentu kita harus merelakan mereka di remaja gitu ya, jadi pemuda, nanti kalau udah kerja mungkin jadi penatua gitu ya, atau bahkan mungkin mereka akan menikah, bekerja keluar kota yang kita nggak tahu lagi kemana. Tapi pertanyaannya adalah berharga nggak sih yang kita lakukan? Kalau kita merenung-renungkan itu berharga nggak sih? Kita cuma dampingi paling 3-4 tahun lah. Apalagi mereka masih bandel-bandelnya gitu ya, masih jadi anak-anak, berharga nggak sih? Ya jadi kita merasa, oh iya ya, kayaknya sebentar ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, ingatlah rekan-rekan bahwa apa yang kita lakukan itu tetaplah berharga. Seperti Musa, dia menemani Israel 40 tahun, tapi dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Bukan berarti dia tidak layak, tetapi memang masanya di situ. Tugas dari Tuhan hanya sampai di situ, dan dia tetap diberkati Tuhan. Bahkan dia secara langsung, ya nggak usah ngomong meninggal dulu ya, gitu. Jangan lalu nanti, oh berarti aku setelah jadi suamiku langsung meninggal, nggak begitu juga. Tapi kita melihat ketika Musa ditunjukkan tanah perjanjian itu, Tuhan membawa dia. Itu artinya apa? Walaupun kita mengerjakan yang awal, yang tampaknya masih menanam gitu ya, belum menuai, kita ini adalah orang-orang yang menanam, menabur terus, itu tetaplah sebuah pekerjaan yang indah. Tetaplah sebuah pelayanan yang justru sangat krusial. Karena mau tidak mau, diakui atau tidak, kitalah yang menanam iman itu. Karena Tuhan memilih kita menanam iman itu kepada anak-anak yang dipercayakan pada kita. Tuhan memilih Bapak Ibu Saudara untuk menanamkan iman itu kepada anak-anak yang mungkin saja di rumah nggak dapat, di sekolah nggak dapat, di lingkungan pertemanannya nggak dapat, dan 100% mereka bergantung pengenalan imannya, pengenalan kepada Kristus Tuhannya itu melalui kita semua. Jadi kalau kita merenungkan apakah apa yang kita kerjakan ini berharga, sangat bersyukurlah karena pengalaman, bersyukurlah. Walaupun rekan-rekan hanya menemani satu orang tuh 2-3 tahun, paling maksimal 6 tahun, tapi kitalah karena pertolongan Tuhan kita menanam iman itu kepada anak-anak. Sehingga mari kerjakan dengan penuh cinta, karena Kristus mencintai kita. Kristus mencintai kita, karena itulah dia mempercayakan tugas ini kepada kita. Maka kerjakan itu dengan cinta. Kerjakan itu dengan riang gembira. Walaupun mungkin ada anak-anak yang badannya kayak saya itu, yang membuat rekan-rekan berdoa, Tuhan kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku gitu ya. Atau Tuhan kiranya duri dalam daging ini boleh segera lepas gitu ya. Atau doa kita mungkin, wah jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa gitu kan. Gak apa-apa, gak masalah. Karena mau bagaimanapun, mereka suatu ketika pasti akan ingat Kudus sekolah minggu. Dan mereka suatu ketika akan bersyukur bahwa bisa mengenal Kristus melalui sekolah minggu yang kita yang mengelolanya. Jadi selamat untuk terus melayani. Selamat untuk bersukacita dalam pelayanan ini. Jangan pernah ragu, jangan pernah merasa sendirian, jangan pernah merasa ini firmanku ini nyampe enggak ke mereka ini. Karena Tuhan sendiri yang akan menanam itu melalui kita. Tuhan berkati.
Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami boleh diingatkan kembali bahwa mungkin apa yang kami lakukan adalah hal yang sederhana dan kecil bagi anak-anak yang Tuhan percayakan pertumbuhan imannya kepada kami. Tetapi biarlah apa yang kami kerjakan, boleh kami kerjakan dengan syukur, dengan gembira, dengan segala hal yang dapat kami lakukan hari demi hari. Biarlah kami juga bertumbuh di dalam segala karya pelayanan yang kami kerjakan. Ajarlah kami seperti Musa, walaupun kami tidak menemani mereka sampai kepada akhirnya, di titik mereka berhasil. Tetapi biarlah kami boleh bersyukur, karya pelayanan kami yang Tuhan berkati boleh menjadi warna dalam kehidupan anak-anak yang kami didik dan kami pelihara imannya. Biarlah kami boleh terus tekun mengerjakan itu semua di dalam segala yang kami kumpulkan hari demi hari, di tengah segala kesibukan yang kami kerjakan. Biarlah itu menjadi satu berkat yang boleh kami rasakan terus-menerus dan kami boleh semakin setia hari demi hari. Kami akan melanjutkan kegiatan kami, Tuhan bimbing kami, agar segala hal yang akan kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu, dan kami boleh terus memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah syukur dan permohonan kami Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Dan kembalikan ke